Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini saya dapat mempresentasikan laporan kerja praktek saya di PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf dengan judul Penerapan Teknologi Network Attached Storage atau NAS berbasis KINAR TS 431P di PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf. Dalam penyusunan laporan ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai banyak pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, Ibu Herlin Nurrahmi, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Kedua, Bapak Insinyur Andi Supriyanto, selaku Koordinator Kerja Praktek. Tiga, Bapak Insinyur Dadang Rusmana, selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek. Yang keempat, Ibu Lydia Panjaitan selaku Back Office Manager PT Inovasi Sarana Grafindo yang telah membantu memperoleh izin untuk melaksanakan kerja praktek dan membimbing dalam pelaksanaan kerja praktek. Yang kelima, Mas Yabes selaku Kepala Staf Data Science di PT Inograf. Yang keenam, Mas Bayu selaku Kepala Staf Komputer dan Jaringan Keamanan pada PT Inograf. Yang ketujuh, selaku staf programmer pada PT Inograf dan seluruh staf di PT Inograf. Yang ke-8, orang tua dan ketiga saudara saya yaitu Bapak Angkian Nababan, Ipana Nababan sebagai kakak saya, Cahaya Yesika Nababan dan Yakub Joy Brilian Fernando Nababan sebagai kedua adik saya yang saya sayangi, untuk kepercayaan dan dukungannya selama menjalani kerja praktek. Yang kesembilan, sahabat dan tim kerja praktek saya yaitu Ulfani Usna dan Sandi Novanto selaku sahabat saya yang memberi dukungan dan masukan dalam kerja praktek ini. Profil penulis, nama saya Juite Angel Nababan, NIM 183600027, Program Studi Teknik Informatika, Peminatan, Security dan Jaringan Fakultas, Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN, Dosen Pembimbing Pak Dadang Rusmana Insinyur MKom. Bab 1 Latar Belakang. PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf adalah sebuah perusahaan yang berada di Jalan Lenteng Agung Raya nomor 15 atau Jalan Baum nomor 2, RT 10 RW 1, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kode pos 12610. PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf mempunyai file-file pekerjaan yang sangat penting dan privasi, sehingga perlu adanya sistem yang berguna untuk backup file, yaitu NAS atau Network Attached Storage. Network Attached Storage atau NAS adalah sebuah server dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data. Network Attached Storage atau NAS dapat berbentuk perangkat yang siap pakai atau berupa sebuah software yang akan diinstalkan pada sebuah komputer atau laptop agar berubah fungsi menjadi server NAS. Untuk software ini menggunakan KINAR TS 431P. Untuk server yang banyak sekali kegunaannya untuk menjawab kebutuhan user, dari yang bersifat sebagai keamanan yang bersifat storage atau penyimpanan, khususnya server penyimpanan atau share, atau biasa disebut sebagai server NAS atau Network Attached Storage yang muncul berdasarkan kebutuhan user akan penyimpanan data yang terpusat. Ketersediaan data yang selalu ada pada saat dibutuhkan dan mampu diakses seluruh user secara bersamaan. Salah satu server penyimpanan atau server NAS adalah KINAR TS 431P. Maka dari itu, penulis memilih KINAR TS 431P sebagai server dan mengambil judul Penerapan Teknologi Network Attached Storage atau NAS berbasis KINAR TS 431P di PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengatur user untuk mengakses setiap folder dalam NAS atau Network Attached Storage? Kedua, bagaimana cara mengatur grup dalam NAS atau Network Attached Storage? Tujuan. Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah yang pertama, menambah wawasan pengetahuan tentang NAS atau Network Attached Storage.
Yang kedua, mampu mengatur user untuk mengakses file ke dalam folder dan cara mengatur grup ke dalam NAS atau Network Attached Storage. Yang ketiga, menerapkan apa yang dipelajari selama kuliah berlangsung. Yang keempat, mempunyai pengalaman kerja praktek sesuai dengan peminatan yang diambil. Manfaat, setelah melakukan kerja praktek yang dilakukan, diharapkan penulis dapat yang pertama, menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai lingkungan kerja setelah menyelesaikan program studi. Yang kedua, memberikan manfaat pada perusahaan sebagai wujud pembelajaran yang dilakukan penulis selama kerja praktek berjalan. Yang ketiga, menyajikan hasil yang diperoleh selama kerja praktek berlangsung dalam bentuk laporan kerja praktek. Bab 2, Sejarah Perusahaan. Innograph didirikan pada Maret 1994 dengan menawarkan layanannya sebagai pemasok peralatan grafis komputer yang berfokus pada pracetak dan pemeriksaan warna digital. Pada tahun 1998, Innograph ditunjuk secara resmi oleh Mark Briggs Sweden sebagai distributor eksklusif FlexiFrame dan sistem tampilan. Sejak saat itu, Innograph secara eksponensial meningkatkan kapasitas bisnisnya dengan menggunakan peralatan canggih untuk membangun reputasi sebagai perusahaan percetakan digital format besar berkualitas tinggi pertama di Indonesia. Saat ini, perusahaan dianggap sebagai salah satu pemimpin dalam signet digital dan sistem tampilan. Identitas perusahaan. Innograph memiliki sejumlah gugus tugas yang berpengalaman dan terampil untuk mengelola proyek yang paling kompleks dan menjadi merek rumah untuk proyek serupa di pasar. Mengetahui dan memahami kebutuhan klien kami dengan komitmen tepat waktu, reputasi tinggi dalam keandalan, tanggung jawab, dan manajemen proyek telah menempatkan Innograph sebagai salah satu manajemen proyek terpercaya untuk manajemen proyek dalam branding dan tampilan promosi. Ini adalah praktik umum bagi Innograph untuk membantu klien memasang 1000 layar di seluruh Indonesia dalam waktu 3 bulan. Dan itu dapat dilakukan karena Innograph memiliki jaringan sumber daya yang luas, seperti pemasok, subkontraktor, ahli keuangan, gugus tugas yang terampil, manajemen risiko, manajemen komunikasi, kendali mutu, dan laporan sistematis. Pada hari kerja normal, Innograph mengelola minimal 150 pekerjaan per bulan. Setiap pekerjaan sangat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Spesialisasi perusahaan berfokus pada solusi branding, signet, dan tampilan promosi. Perusahaan ini juga mengirimkan materi promosi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu dari 4 kredo suci perusahaan ini, dan oleh karena itu, Innograph telah mengembangkan tim kreatif yang kompeten yang terdiri dari desainer berpengalaman dan tim produksi untuk menghasilkan hasil berkualitas tinggi. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi pimpinan dan tampilan komunikasi visual dengan selalu berinovasi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Misi perusahaan memberikan produk dan jasa solusi tampilan yang kreatif dan inovatif kepada dunia usaha yang membantu komunikasi informasi secara efektif. Yang pertama, menghormati manusia sebagai gambar Tuhan. Yang kedua, keadilan, integritas, dan kejujuran dalam aspek bisnis dan juga kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, berusaha semaksimal mungkin hingga batasnya, biarkan Tuhan melakukan sisanya. Yang keempat, dapatkan inovasi dan ide dari sekitar. Yang kelima, membangun lingkungan kreatif yang menetaskan atau memfasilitasi ide untuk berkembang. Yang keenam, memfasilitasi karyawan untuk tumbuh, berkontribusi pada kreativitas dan pengembangan. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas dan inovasi serta etika kerja yang diterapkan di perusahaan dan berdampak pada lingkungan. Yang ke-8, kesempatan yang sama untuk semua. Yang ke-9, tumbuh dengan kemitraan dan saling menghormati. Yang ke-10, berdampak buat stakeholder, mencakup keluarga, masyarakat sekitar, dan bangsa negara Republik Indonesia. Struktur organisasi seperti gambar berikut.
Company website. 1. Display Store ID dengan logo seperti ini. Yang kedua, innograph.com dengan tampilan dan logo seperti ini. Yang ketiga, Iceboard ID dengan logo dan tampilan seperti ini. Software manufaktur, Odoo, dengan tampilan dan logo seperti ini. Bab 3, landasan teori. Definisi Network Attached Storage atau NAS. Network Attached Storage atau NAS adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan memberikan data yang dialokasikan untuk file sharing atau data storage yang dapat diakses oleh seluruh klien yang terhubung dalam satu network. Network Attached Storage atau NAS dapat diakses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP atau IP. Network Attached Storage atau NAS ini dilengkapi dengan tempat penyimpanan berupa hard disk, memiliki perangkat lunak sendiri untuk pengelolaan dan bertugas untuk menyimpan atau backup serta men-share file dalam sebuah jaringan. Network Attached Storage atau NAS harus dimiliki oleh berbagai perusahaan atau lembaga yang memanfaatkan basis data dari semua kegiatannya. Penyimpanan data berbasis jaringan inilah yang nantinya bisa mengamankan data dan juga sekaligus menginformasikan data dengan cepat. Lebih hebatnya lagi, semua data bisa dimasukkan ke dalam perangkat NAS ini karena kapasitas penyimpanannya cukup besar untuk penyimpan berbagai jenis data di perusahaan. Fungsi dari Network Attached Storage atau NAS. Yang pertama, mengakses data jauh lebih cepat. Jika menggunakan perangkat Network Attached Storage atau NAS, proses akses data akan jauh lebih cepat karena hardware sudah progres dengan LAN. Sehingga Network Attached Storage atau NAS akan membantu perusahaan dalam mengelola data tanpa harus membuang waktu yang cukup banyak. Akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola data yang masuk maupun yang akan dibagi ke staf-staf terkait data di dalam folder Network Attached Storage atau NAS. Yang kedua, minim biaya dan mudah dalam perawatannya. Sudah memiliki instruktur untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan. Network Attached Storage atau NAS juga dibuat dengan sangat simpel dan ringan, sehingga bisa melakukan perawatan sendiri. Dan hal ini akan sangat menghemat biaya perusahaan daripada harus membeli hardware data yang biaya manage-nya mahal dan juga besar. Jadi, Network Attached Storage atau NAS akan mengurangi biaya manage perusahaan terkait dengan data yang dimiliki. 3. Memiliki software yang open source. Dengan menggunakan Network Attached Storage atau NAS, tidak perlu menginstal software yang disediakan pihak ketiga, karena software ini sudah terinstal dengan otomatis di dalam perangkat. Jadi, Network Attached Storage atau NAS sebagai sistem penyimpanan data berbasis jaringan yang memang cukup lengkap untuk perusahaan. Yang keempat, cocok untuk semua format data. Perangkat Network Attached Storage atau NAS tidak hanya digunakan untuk menyimpan data kerja dengan format Word, PowerPoint, ataupun aplikasi yang berbasis arsip lainnya. Akan tetapi, Network Attached Storage atau NAS bisa dijadikan sarana untuk menyimpan data kerja dengan format video, audio, image, maupun format data lainnya. Yang kelima, proses backup data yang aman. Network Attached Storage atau NAS ternyata bisa digunakan untuk backup data, sehingga mengenai kerusakan atau kehilangan data bisa teratasi. Karena semua data yang dibuat akan secara otomatis terbackup jika menggunakan Network Attached Storage atau NAS. NAS juga memiliki keamanan backup data yang luar biasa karena aman dari kejahatan peretasan atau virus. Bab 3. Fitur-fitur umum pada NAS server. Yang pertama, mudah dioperasikan dan dikonfigurasi. Network Attached Storage atau NAS server biasanya dibundle dengan sistem operasi khusus yang memang dibuat dan dirancang untuk itu.
Sistem operasi NAS biasanya berbasis Linux, lengkap dengan fitur-fitur sharing file seperti Samba, HTTP akses, FTP, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi RAID untuk mengurangi resiko hilangnya data. Umumnya, Network Attached Storage atau NAS server dilengkapi dengan teknologi RAID, di mana teknologi ini memungkinkan untuk menggabungkan beberapa harddisk menjadi satu kesatuan kinerja sehingga dapat meminimalisasi kehilangan data akibat rusaknya harddisk. Yang ketiga, hot swappable, sebuah fitur yang memungkinkan untuk mengganti harddisk tanpa mematikan server. Hal ini sangat berguna karena mungkin saja server sedang diakses oleh pengguna ketika kita hendak melakukan maintenance harddisk, mengganti atau melakukan konfigurasi harddisk. Yang keempat, akses melalui web. Kemudahan akses melalui web protokol menyebabkan tidak perlu repot menginstal aplikasi tertentu untuk mengakses file di dalam Network Attached Storage atau NAS server ketika sedang tidak memakai gadget. Selain menggunakan web, akses aplikasi melalui Windows Explorer dari manapun asalkan terkoneksi ke IP address NAS server. Yang kelima, user authorization dan authentication. Kemudian akses NAS server didukung pula oleh pengaturan user yang dapat dilakukan melalui administrator. User dapat dibatasi dan ditentukan hak aksesnya, serta dapat dimonitoring kegiatannya selama melakukan akses ke NAS server. Penerapan Network Attached Storage atau NAS sebagai data server. Memanfaatkan NAS server sebagai database server untuk kebutuhan akses data di perusahaan yang memiliki internet yang cukup. Dokumen-dokumen terkait pekerjaan seperti PID, log diagram, datasheet, manual prosedur, dan sebagainya akan sangat mudah diakses ketika dibutuhkan. Kita tinggal melakukan browsing melalui HTTP, FTP, atau Map Network Drive untuk membaca data yang ada di dalam NAS tersebut. Menulis dan mengontrol laporan pun akan sangat mudah dilakukan karena terhubung dengan jaringan. Ketika meeting misalnya, kita tidak perlu sibuk membawa catatan di dalam buku, cukup pergunakan tab atau laptop, hubungkan ke NAS server. Kemudian kita dapat melakukan meeting dengan data yang lengkap. Berapa merek NAS server yang dijual di Indonesia antara lain Synology, Texus, Qnap, Seagate, Asus Store, dan sebagainya. Tinggal sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Selanjutnya, penerapan Network Attached Storage atau NAS sebagai database server. Kendala umum NAS server ini adalah harganya yang sangat mahal. Untuk membeli NAS server dengan spesifikasi Intel Atom quad-core RAM 4 GB saja perlu membeli sampai 8,5 juta rupiah, belum termasuk harddisk. Jika budget segitu kita manfaatkan untuk membeli PC, kita sudah dapat PC dengan spek yang lumayan tinggi, setidaknya Core i5 dengan RAM sampai 8 GB. Hal ini wajar karena belum populernya penggunaan NAS server di kalangan masyarakat umum. Tetapi kembali lagi, yang diharapkan dari NAS server adalah fungsi dan dukungan RAID-nya yang umumnya tidak didapat dari komputer-komputer biasa kecuali server. RAID sendiri adalah teknologi memperkecil kehilangan data akibat kerusakan pada harddisk. Kelebihan dan kekurangan Network Attached Storage atau NAS. NAS bisa diibaratkan sebagai sebuah gudang penyimpanan yang bisa digunakan bersama-sama. NAS juga bisa diatur untuk masalah hak akses file atau folder. Jadi diperlukan teknik khusus untuk mengamankan NAS ini. Kelebihan Network Attached Storage atau NAS. Jika dihadapkan dengan masalah di kantor dengan adanya beberapa perangkat yang terkoneksi, sehingga data yang terdapat di perangkat tersebut harus diakses di perangkat tersebut. Hal ini akan merepotkan diri kita sendiri. Kalau kita ingin menyimpan data, kita hanya perlu menyimpan di NAS server kita. Selain aman, hal ini juga dapat mempermudah akses data kita. Kekurangan Network Attached Storage atau NAS. Keamanan di NAS diperlukan teknik khusus untuk menjadi aman.
karena seluruh disk tersebut berada di satu tempat. Jadi hacker bisa saja mengambil data dengan satu kali bobot. Standar operasional prosedur akses KNAP CLUD. Terkait WFA atau Work from Home, tim IT telah membuat akses NAS CLUD secara eksternal sehingga dapat diakses di luar jaringan kantor. Berikut langkah-langkah untuk mengakses NAS CLUD Innograph. Yang pertama, masuk ke website Innograph CLUD melalui link yang berikut ini. Yang ini gambar halaman login Innograph CLUD. Yang kedua, login menggunakan username dan password. Contoh, username-nya itu Innograph _ sesuai nama komputer Anda. Passwordnya itu sesuai login komputer Anda. Contoh username dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar login dengan username Anda. Di sini saya memakai username nama karyawan di PT Innograph. Yang ketiga, setelah login berhasil akan muncul menu, kemudian pilih File Station untuk mengakses file NAS. Ini gambar halaman setelah berhasil login. Ini File Station. Setelah File Station dibuka, maka akan muncul beberapa folder yang sudah di-share melalui NAS. Ini gambar halaman File Station yang sudah di-share ke dalam NAS. Contohnya seperti ini. 5. Pilih file yang ingin diakses. Ini gambar pemilihan file di File Station. Kita tinggal pilih aja file mana yang ingin kita akses. 6. Untuk membuka atau mendownload, double klik pada file yang ingin dibuka. Kemudian, akan muncul opsi untuk membuka file tersebut. Disarankan memilih Open with Web Browser, lalu OK. Ini gambar cara membuka file. Disarankan di sini memilih Open with Web Browser, lalu OK. Yang ini. Edit with Office Online. OK. Yang ketujuh, jika ingin membuka langsung, maka pilih opsi Open Wide. Namun, apabila ingin menyimpan file terlebih dahulu, pilih Save File. Ini gambar opsi akses file. Kalau kita ingin membuka, kita pilih Open With. Kalau kita ingin menyimpan, kita pilih Save File. Lalu kita pilih OK. 8. Untuk menyimpan file atau upload ke dalam NAS. Ini gambar upload filenya. Yang 9. Pilih file untuk mengupload file atau pilih folder untuk mengupload folder. Di sini gambar pilihan jenis upload file. Pilih file untuk mengupload file, pilih folder untuk mengupload folder. 10. Kita akan mengupload file dari PC atau laptop kita ke dalam NAS dengan standarisasi nama file yang akan diupload. Yang pertama, nama file underscore, nama karyawan underscore, tanggal upload, seperti pada gambar. Kemudian pilih Open. Tunggu beberapa saat, maka file yang telah kita pilih akan otomatis terupload. Ini gambar langkah upload file. Tinggal kita pilih file yang ingin kita upload, kemudian open. 11. File yang telah diupload akan muncul dan disimpan oleh NAS. Ini gambar hasil upload file. Kalau kita memilih upload file, kalau kita ingin mengupload folder, maka dia akan muncul folder. Catatan, kecepatan akses, download, dan upload pada NAS tergantung pada koneksi internet pribadi. Agar file yang berada di NAS tidak rusak atau korup, disarankan agar user mengikuti standar yang telah ditetapkan pada tutorial di atas. Diharapkan untuk tetap menjaga kerahasiaan username dan password masing-masing. Selanjutnya, SOP keamanan NAS PT Inovasi Sarana Grafindo. Yang pertama, backup NAS 1 kali seminggu.
Kedua, clear junk file 1 kali seminggu. 3. Tim IT akan membantu untuk setiap user yang mengalami kendala akses masuk ke dalam NAS. Ini gambar SOP keamanan NAS. Ini yang junk file. Kita bersihkan. Selanjutnya, prosedur akses NAS atau Network Attached Storage. Terdapat 2 IP address untuk mengakses NAS di PT Inovasi Sarana Grafindo, yaitu HTTP seperti link berikut ini. Ini untuk IP NAS untuk produksi. Yang kedua, ini IP NAS untuk Office. Selanjutnya, PT NAS produksi di PT Inovasi Sarana Grafindo. Langkah-langkah login akses NAS terdapat 2 cara, yaitu yang pertama melalui browser atau Google Chrome atau Mozilla Firefox. Buka browser atau Google Chrome, Mozilla Firefox, dan masukkan alamat pada browser dengan link seperti berikut beserta IP address-nya. Ini gambar tampilan awal NAS produksi. Kedua, klik menu login. Ini gambar tampilan menu login NAS produksi. 3. Setelah login, masukkan username dan password pengguna yang sudah didaftarkan admin tim IT PT Inovasi Sarana Grafindo. Di sini saya sudah didaftarkan username sebagai magang dan beserta passwordnya. Ini gambar tampilan halaman username dan password pengguna. Saya memakai username magang, bukan karyawan di PT Inovasi Sarana Grafindo. Keempat, klik login. Di sini, IP address yang saya miliki tidak memiliki akses masuk ke NAS produksi, karena hanya karyawan bagian produksi PT Inovasi Sarana Grafindo yang memiliki akses masuk ke NAS tersebut. Ini gambar tampilan tidak memiliki akses masuk ke NAS produksi, karena saya bukan karyawan di PT Inovasi Sarana Grafindo. Selanjutnya, NAS produksi di PT Inovasi Sarana Grafindo. Melalui yang kedua, Windows Run. Pertama, klik Windows plus Run dan masukkan IP address NAS produksi. Ini gambar Windows Run kalau kita membukanya dengan Windows Run. Kedua, klik OK. Ketiga, isi folder NAS produksi melalui Windows plus Run. Ini gambar isi folder NAS di NAS produksi kalau melalui Windows plus Run. Keempat, pilih folder yang ingin dibuka. Di sini, IP address NAS saya tidak memiliki akses masuk ke dalam seluruh folder NAS produksi. Ini gambar folder NAS produksi yang tidak memiliki izin akses. Seperti ini pemberitahuannya. Lanjutnya, NAS Office atau InnoGrapCloud di PT Inovasi Sarana Grafindo. 1. Langkah-langkah login akses NAS Office atau InnoGrapCloud. Buka browser atau Google Chrome, Mozilla Firefox, dan masukkan alamat pada browser. Masukkan link ini beserta IP address-nya. Di sini gambar tampilan awal NAS Office berbeda dengan tampilan awal NAS produksi. Kedua, masukkan IP address NAS yang sudah didaftarkan oleh tim IT PT Inovasi Sarana Grafindo. Ini gambar tampilan menu user dan password NAS Office. Di sini saya kembali memasukkan username dan password saya sebagai anggota magang di PT Inovasi Sarana Grafindo yang telah didaftarkan oleh tim IT PT Inovasi Sarana Grafindo.
Ketiga, klik login. Ini gambar tampilan login NAS Office. Selanjutnya, langkah-langkah menambah folder baru di dalam Network Attached Storage atau NAS. 1. Buka NAS terlebih dahulu, boleh NAS produksi atau NAS Office atau InnoGraph Cloud. Ini gambar tampilan awal NAS. Kedua, klik File Station. Di sini gambar tampilan isi file station pada NAS. Ini folder. Contohnya yang tadi folder. Kalau yang sebelumnya itu file. Yang ketiga, pilih icon Create Folder di dalam File Station. Ini gambar tampilan Create Folder. Yang ini Create Folder. Dan kita tinggal pilih mau folder, share folder, atau snapshot, atau share space with a user. 4. Ketik nama folder yang ingin dimasukkan ke dalam NAS. Ini gambar create folder, dan di sini kita bisa masukkan nama folder yang kita inginkan, kemudian kita klik OK. 5. Sebagai contoh, saya membuat tampilan folder baru dengan judul magang dan selanjutnya klik OK. Di sini saya membuat dengan judul magang karena saya statusnya sebagai anggota magang. Lalu klik OK. Ini gambar create folder. Fitur-fitur yang terdapat di dalam NAS Office. Ini gambar main menu. Ini gambar notifikasi yang terdapat di dalam NAS. Di sini NAS saya judulnya magang. Ini gambar option. Ini gambar menu dashboard. Ini gambar menu more. Ini gambar atau tampilan background text. Ini gambar Have Center. Yang ini dengan logo seperti ini. Selanjutnya, navigasi QTS. Ini dia simbol-simbolnya yang akan kita bahas satu persatu. Ini dia gambar taskbar. Ini sudah ada urutannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang pertama, yang ini namanya show desktop atau tampilan desktop. Tindakan pengguna, klik tombol untuk meminimalkan atau memulihkan semua jendela yang terbuka. Yang kedua ini, main menu atau menu utama. Caranya, klik tombol untuk membuka panel menu utama di sisi kiri desktop. Yang ketiga, search atau cari. Yang ini, tindakan pengguna, ketikkan kata kunci untuk menemukan pengaturan, aplikasi, dan konten bantuan. Klik entry dalam hasil pencarian untuk membuka aplikasi, utilitas sistem, atau jendela pusat bantuan. Jika aplikasi belum diinstal, QTS membuka layar unduhan yang sesuai di jendela aplikasi center. Yang keempat, volume control atau pengatur suara. Catatan, fitur ini hanya tersedia pada model dengan spesifikasi perangkat keras tertentu. Tindakan pengguna, klik tombol untuk melihat yang berikut ini. Pertama, volume media. Klik dan seret ibu jari penggeser untuk menyesuaikan volume audio untuk aplikasi yang menggunakan speaker internal atau jack line out. Kedua, station ID. Ketiga, station musik. Keempat, Ocean KTV. Kelima, volume peringatan audio. Klik dan seret ibu jari penggeser untuk menyesuaikan volume peringatan audio sistem.
Yang kelima, background task atau tugas latar belakang. Tindakan pengguna. Yang satu, posisikan petunjuk mouse di atas tombol untuk melihat jumlah tugas latar belakang yang sedang berjalan. Contoh, tugas latar belakang adalah backup file dan konversi multimedia. Kedua, klik tombol untuk melihat detail berikut untuk setiap tugas latar belakang, seperti nama tugas, deskripsi tugas, kemajuan atau presentasi penyelesaian. Keenam, external device atau perangkat eksternal. Tindakan pengguna. Yang pertama, posisikan tunjuk mouse di atas tombol untuk melihat jumlah perangkat penyimpanan eksternal dan printer yang terhubung ke port USB dan SATA pada NAS. Yang kedua, klik tombol untuk melihat detail setiap perangkat yang terhubung. Yang ketiga, klik perangkat yang terdaftar untuk membuka file station dan melihat konten perangkat. Yang ketujuh, event notification atau pemberitahuan acara. Tindakan pengguna. 1. Posisikan petunjuk mouse di atas tombol untuk melihat jumlah kesalahan, peringatan, dan pemberitahuan baru-baru ini. Yang kedua, klik file untuk melihat detail berikut untuk setiap acara, seperti jenis acara, deskripsi, stempel waktu, jumlah kejadian. Yang ketiga, klik entry daftar untuk melihat utilitas terkait atau layar aplikasi. Mengklik entry log peringatan atau kesalahan membuka log sistem jendela. Yang keempat, klik more untuk membuka jendela sistem logs. Yang kelima, klik hapus semua untuk menghapus semua entry daftar. 8. Option atau pilihan. Tindakan pengguna. Klik gambar profil Anda untuk membuka layar opsi. Untuk detailnya lihat opsi. 9. Username atau nama pengguna. Tindakan pengguna. Yang pertama, klik tombol untuk melihat waktu login terakhir dan item menu berikut, seperti opsi. Opsi membuka jendela opsi untuk detailnya untuk lihat opsi. Berikutnya tidur. Menjaga NAS tetap menyala tetapi secara signifikan mengurangi konsumsi daya fitur. Ini hanya tersedia pada model dengan spesifikasi perangkat keras tertentu. Berikutnya mulai ulang, yaitu memulai ulang NAS. Berikutnya shutdown, yaitu untuk mematikan QTS dan kemudian mematikan NAS. Catatan. Dapat mematikan NAS menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, tekan dan tahan tombol daya selama 1,5 detik. Kedua, buka Keyfinder Pro, lalu buka alat dan matikan perangkat. Ketiga, buka Queue Manager, lalu buka menu, alat sistem, kemudian sistem. Ketuk shutdown. Yang keempat, keluar. Membuat pengguna keluar dari sesi saat ini. 10. More atau lebih. Klik tombol untuk melihat item menu berikut. Pertama, bantuan atau help. Bantuan atau help itu menampilkan link ke panduan memulai cepat, panduan virtualisasi, pusat bantuan, dan halaman tutorial online. Kedua, bahasa atau language. Membuka daftar bahasa yang didukung dan memungkinkan Anda mengubah bahasa sistem operasi. Ketiga, preferensi desktop atau desktop preference. Membuka daftar mode tampilan dan memungkinkan Anda memilih mode yang diinginkan untuk menampilkan desktop QTS berdasarkan jenis perangkat. Berikutnya, permintaan bantuan atau help request. Ini berfungsi membuka jendela helpdesk. Berikutnya, data dan privasi atau berfungsi membuka halaman kebijakan privasi KNAP. About menampilkan informasi berikut. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Kedua, hardware model atau model perangkat kelas. Ketiga, operating system version atau versi sistem operasi. Yang keempat, number of installed drives atau jumlah drive yang terpasang. Yang kelima, number of empty drive bys atau jumlah ruang drive yang kosong. Berikutnya, sistem volume nama.
atau nama volume sistem. Berikutnya use disk space atau ruang disk yang digunakan. Berikutnya available disk space atau ruang disk yang tersedia. 11. Dashboard atau dashboard. Tindakan pengguna, klik tombol untuk menampilkan dashboard. Untuk detailnya, lihat dashboard. Berikutnya, cara akses Network Attached Storage atau NAS. Pertama, dengan metode browser web. Deskripsinya, dapat mengakses NAS menggunakan komputer manapun di jaringan yang sama jika memiliki informasi berikut. Yang pertama, nama NAS, ini IP-nya atau alamat IP ini. Yang kedua, kredensial logon dari akun pengguna yang valid. Persyaratannya, pertama, komputer yang terhubung ke jaringan yang sama dengan NAS. Kedua, browser web. Ini metode browser web. Selanjutnya, metode QFinder Pro. Deskripsinya, QFinder Pro adalah utilitas desktop yang memungkinkan mencari dan mengakses perangkat kinap NAS di jaringan tertentu. Utilitas ini mendukung Windows, macOS, Linux, dan Chrome OS. Persyaratannya, komputer yang terhubung ke jaringan yang sama dengan NAS, browser web, atau QFinder Pro. Ketiga, metode QManager. QManager adalah aplikasi seluler yang memungkinkan administrator mengelola dan memantau perangkat NAS di jaringan yang sama. Dapat mengunduh QManager dari Apple App Store dan Google Play Store. Persyaratannya, yang pertama, perangkat seluler yang terhubung ke jaringan yang sama dengan NAS. Kedua, QManager. Yang keempat, melalui Explorer atau Windows. Deskripsinya, dapat memetakan folder bersama NAS sebagai drive jaringan untuk mengakses file dengan mudah menggunakan Explorer. Persyaratannya, komputer Windows yang terhubung ke jaringan yang sama dengan NAS. Yang kedua, QFinder Pro. Kelima, penemu atau Mac OS. Deskripsinya, dapat memasang folder bersama NAS sebagai drive jaringan untuk mengakses file dengan mudah menggunakan Finder. Untuk detail tentang memasang folder bersama, lihat memasang folder bersama di komputer Mac. Persyaratan, komputer Mac yang terhubung ke jaringan yang sama dengan NAS. Yang kedua, QFinder Pro. Berikutnya, dashboard. Dashboard terbuka di sudut kanan bawah desktop. Dapat mengklik dan menyeret ke bagian ke area. Ini contoh gambar tampilan dashboard. Seperti ini. Di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari dashboard. Di sini ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita akan menjelaskan dari yang urutan pertama. Bagian pertama yaitu kesehatan sistem. Informasi ini ditampilkan. Yang pertama, nama NAS. Kedua, uptime atau jumlah hari, jam, menit, dan detik. Ketiga, status kesehatan. Tindakan pengguna, klik judul untuk membuka layar informasi sistem di jendela status sistem. Jika masalah terkait disk terjadi, mengklik judul tersebut akan membuka jendela storage dan snapshot. Bagian kedua, informasi perangkat keras. Informasi yang ditampilkan, yang pertama suhu sistem, kedua kecepatan kipas CPU, yang ketiga kecepatan kipas sistem. Tindakan pengguna, klik tajuk untuk membuka layar informasi perangkat keras di jendela status sistem. Bagian ketiga, monitor sumber daya. Informasi yang ditampilkan, yang pertama penggunaan CPU dalam persen. Yang kedua, penggunaan memori dalam persen. Ketiga, kecepatan atau kecepatan pengunggahan dan pengunduhan jaringan. Tindakan pengguna, klik tajuk untuk membuka layar overview di jendela resource monitor.
Bagian keempat, kesehatan disk. Informasi yang ditampilkan yang pertama, jumlah disk yang terpasang. Yang kedua, status kesehatan dari disk yang diinstal. Tindakan pengguna, yang pertama, klik tajuk untuk membuka layar informasi perangkat keras di jendela status sistem. Yang kedua, klik logo seperti ini untuk beralih antara informasi disk dan NAS. Tindakan pengguna selanjutnya yaitu klik nama disk untuk melihat informasi berikut untuk setiap disk yang diinstal. Yang pertama yaitu seperti kapasitas atau ukuran, suhu, status kesehatan. Selanjutnya, klik details untuk membuka layar overview di jendela storage dan snapshot. Bagian kelima, penyimpanan. Informasi yang ditampilkan untuk setiap volume yaitu status, ruang yang digunakan, ruang yang tersedia. Tindakan pengguna yang pertama, klik tajuk untuk membuka layar storage resource di jendela resource monitor. Informasi yang ditampilkan kedua, ukuran folder untuk setiap kolom penyimpanan seperti status, ruang yang disediakan, ruang yang tersedia, ukuran volume. Tindakan pengguna selanjutnya, klik logo seperti ini untuk beralih antara volume dan informasi kumpulan penyimpanan. Bagian keenam, pengguna online. Informasi yang ditampilkan satu, nama pengguna, kedua, durasi sesi, ketiga, IP address. Tindakan pengguna, klik judul untuk membuka layar pengguna online di jendela log system. Bagian yang ketujuh, tugas yang dijadwalkan. Informasi yang ditampilkan, satu, jenis tugas, kedua, ringkasan tugas, ketiga, nama tugas, keempat, stempel waktu, kelima, status. Tindakan pengguna, gunakan filter untuk melihat tugas yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Bagian ke-8, berita. Informasi yang ditampilkan tautan ke pengumuman KNAP. Tindakan pengguna, klik judul untuk membuka halaman yang relevan di situs web KNAP. Berikutnya, desktop. Ini gambar tampilan desktop. Di sini kita akan menjelaskan fitur-fiturnya. Dari yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari yang pertama, elemen yang pertama yaitu wallpaper. Deskripsinya, ini adalah gambar digital yang digunakan sebagai latar belakang desktop GTS. Pengguna dapat memilih dari salah satu wallpaper yang disediakan atau mengunggah gambar. Tindakan pengguna, ubah wallpaper di opsi jendela. Elemen yang kedua, shortcut icon. Deskripsi, ini membuka aplikasi atau utilitas. Saat menginstal aplikasi, GTS secara otomatis membuat pintasan di desktop. Berikut ini adalah pintasan default. Yang pertama, control panel. Kedua, file station. Ketiga, storage atau snapshot. Keempat, aplikasi center. Kelima, help center. Tindakan pengguna, pertama, klik sebuah icon untuk membuka jendela aplikasi. Kedua, klik kanan icon, lalu pilih salah satu dari berikut ini. Open berfungsi untuk membuka jendela aplikasi. Remove berfungsi untuk menghapus icon dari desktop. Yang ketiga, klik dan share icon ke desktop lain. Elemen yang ketiga, desktop. Deskripsi, area ini berisi utilitas dan aplikasi sistem terbuka. Desktop terdiri dari 3 layar terpisah. Tindakan pengguna, klik tanda ini atau yang ini untuk berpindah ke desktop lainnya. Elemen yang keempat, KeyBoost. Deskripsi, ini memungkinkan untuk mengelola atau memantau konsumsi memori. Tindakan pengguna, yang pertama, klik icon seperti ini atau klik icon seperti ini untuk menampilkan status memori dan buka panel KeyBoost. Yang kedua, klik icon seperti ini atau yang seperti ini untuk menyembunyikan status memori dan tutup panel KeyBoost. Elemen yang kelima, recycle bin.
Deskripsi ini menampilkan daftar file yang pengguna aktif saat ini pindah ke Recycle Bin. Aplikasi berikut memberi pengguna pilihan antara menghapus file secara permanen dan memindahkan file ke Recycle Bin. Yang pertama, File Station, kedua, Music Station, ketiga, Photo Station, keempat, Video Station. Tindakan pengguna: klik untuk membuka Recycle Bin layar di jendela File Station. Yang kedua, klik kanan, pilih salah satu dari berikut ini. 1. Open. Berfungsi untuk membuka layar Recycle Bin di jendela File Station. Kedua, Setting. Berfungsi untuk membuka layar tempat sampah jaringan di jendela panel kontrol. Yang keenam, Date and Time. Deskripsi ini menampilkan tanggal dan waktu yang dikonfigurasi pengguna selama penginstalan sistem operasi. Elemen yang ketujuh, Link Bar. Deskripsi ini menampilkan tautan pintasan ke My KNAV Cloud, halaman unduhan aplikasi dan utilitas, saluran umpan balik, dan helpdesk. Tindakan pengguna: klik salah satu tombol berikut. Yang pertama, logonya seperti ini atau icon seperti ini, berfungsi untuk membuka situs web My KNAV Cloud di tab browser lain. Yang kedua, ikonnya seperti ini, berfungsi untuk membuka halaman unduhan untuk aplikasi dan utilitas seluler. Yang ketiga, icon seperti ini, berfungsi untuk menyediakan link ke KNAV Wiki, forum KNAV, dan Customer Service Portal. Yang keempat, icon seperti ini, membuka utilitas helpdesk. Elemen yang ke-8, Notification. Deskripsinya ingin memberitahu pengguna tentang peristiwa sistem penting yang mungkin atau mungkin tidak memerlukan tindakan pengguna. Pemberitahuan muncul di sudut kanan bawah desktop. Tindakan pengguna: klik notifikasi untuk membuka utilitas atau aplikasi yang sesuai. Selanjutnya, KeyBoost. KeyBoost adalah utilitas sistem yang memantau dan memungkinkan mengelola konsumsi memori. Ini memberikan informasi berikut. Ini gambar KeyBoost, tampilan KeyBoost. Nanti selanjutnya kita akan menjelaskan fitur-fitur dalam KeyBoost. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagian yang pertama, free memory. Deskripsi yang pertama, memori yang belum dialokasikan saat ini tidak digunakan dan tidak mengandung informasi yang berguna. Yang kedua, dinyatakan sebagai presentasi dari total memori dan jumlah byte. Tindakan pengguna: klik optimalkan untuk menghapus buffer memori atau level block dan memory cache memory atau level file. Bagian yang kedua, junk file. Deskripsinya yang pertama, file dan file sistem yang tidak diperlukan di Recycle Bin. Yang kedua, menghabiskan ruang disk dan memori karena tidak otomatis dihapus saat tidak diperlukan lagi. Tindakan pengguna: klik hapus untuk menghapus file tertentu secara permanen. Secara default, mengklik hapus hanya menghapus file sistem yang tidak diperlukan, seperti file yang dibuat oleh sistem operasi dan aplikasi saat menjalankan tugas tertentu. Tindakan pengguna yang kedua, klik icon seperti ini, berfungsi untuk memilih jenis lainnya file untuk dihapus. Pilih Empty Recycle Bin untuk menyertakan file yang dipindahkan ke Recycle Bin oleh pengguna yang sedang aktif. Bagian yang ketiga, 5 aplikasi teratas berdasarkan penggunaan memori. Deskripsinya, 5 aplikasi dan layanan teratas yang mengkonsumsi paling banyak memori. Tindakan pengguna: klik icon seperti ini untuk menampilkan semua aplikasi dan layanan yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan baik dari kontrol panel atau aplikasi center. Selanjutnya, Disk Management. Dapat mengelola disk di menu utama, kemudian penyimpanan dan foto, kemudian penyimpanan, kemudian disk atau VJBOD. Berikut gambar tampilan disk management.
informasi status DIX. Di sini cakse, warnanya seperti ini, deskripsinya, DIX digunakan sebagai cakse XXD. Status yang kedua data dengan warna seperti ini, deskripsinya, DIX berisi data dan merupakan bagian dari volume statis atau kumpulan penyimpanan. Status yang ketiga, spare, warnanya seperti ini, deskripsinya, DIX dikonfigurasi sebagai cadangan panas. Selanjutnya status free, warnanya seperti ini, deskripsinya DIX yang tidak digunakan. Status selanjutnya non, dengan warna yang seperti ini, deskripsinya tidak ada DIX di tempat drive. Warning, dengan warna seperti ini, deskripsinya QTS telah mendeteksi SMART kesalahan. Jalankan SMART test dan scan DIX. Status selanjutnya error. Dengan warna yang seperti ini, deskripsi QTS mendeteksi kesalahan I atau O. Anda harus segera mengganti DIX. Bab 4. Kegiatan kerja praktek. Tabel kegiatan. Bulan yang pertama kegiatan yang kami lakukan berkenalan dengan karyawan dan pimpinan. Yang kedua, pengenalan sistem kerja IT dan mengenal perangkat yang digunakan pada instalasi jaringan. Yang ketiga, mempelajari dan memperbaiki MyVBX karena sedang terjadi masalah. Yang keempat, mempelajari cara untuk join domain di setiap PC. Bulan yang kedua, kegiatan kami yang pertama, mempelajari memasang dan setting printer. Yang kedua, menyeting sharing printer ke setiap PC. Yang ketiga, mempelajari pemasangan CCTV. Yang keempat, mengenal sistem penyimpanan data yang dipakai di perusahaan. Yang kelima, menggunakan penyimpanan data, yaitu NAS. Bulan ketiga, kegiatan kami yang pertama, diberikan tugas oleh pembimbing lapangan membuat dena dan membangun jaringan dengan menggunakan Cisco. Yang kedua, mempelajari cara melakukan update NAS. Yang ketiga, mempelajari cara menambahkan folder pada NAS. Yang keempat, melakukan pengecekan status NAS. Yang kelima, membuat laporan kerja praktek. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan laporan kerja praktek yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengiriman data melalui file sharing dengan NAS lebih cepat dibandingkan email dan file sharing tanpa NAS ketika pengiriman data dengan ukuran lebih besar 2 MB. 2. Server NAS yang dibangun telah mampu menjamin ketersediaan data dengan sangat stabil selama jam dan waktu kerja pada jaringan WLAN. 3. NAS atau Network Attached Storage berfungsi sebagai penyimpanan data terpusat berbasis jaringan. 4. Keamanan NAS pada PT Inovasi Sarana Grafindo atau Innograf sangatlah ketat karena hanya dapat mengakses folder di dalam NAS hanya karyawan di perusahaan tersebut. Kelima, NAS memiliki peranan penting untuk PT Inovasi Sarana Grafindo atau Innograf karena menyimpan file-file pekerjaan yang sangat penting dan privasi. Selanjutnya saran. Dalam pembuatan laporan kerja praktek ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dibuat oleh penulis. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang agar dapat menghasilkan laporan-laporan yang lebih baik lagi dari ini. Lampiran. Berikut surat penugasan dan penunjukan dosen pembimbing kerja praktek. Di sini dosen pembimbing saya, Pak Dadang Rusmana Insinyur MKom. Lampiran yang kedua, surat keterangan kerja praktek yang di sini.
nama saya, NIM, program studi dan kampus, yang ditandatangani oleh ARD PT Inovasi Sarana Grafindo. Lampiran selanjutnya, di sini surat penerimaan permohonan magang yang kami berikan ke PT Inovasi Sarana Grafindo, dan di sini perusahaan tersebut mengizinkan kami untuk melaksanakan magang di PT tersebut. Lampiran berikutnya, ini formulir penilaian kerja praktek. Ini formulir penilaian saya dari pembimbing lapangan, yaitu Mas Bayu Dwi Saputra. Selanjutnya, absensi praktek kerja di PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf. Ini absen saya dari awal masuk. Ini absen yang kedua, bulan 4 dan bulan 5. Dan di sini absen saya yang terakhir di bulan 6, di saat kami menyelesaikan magang di PT Inovasi Sarana Grafindo atau Inograf. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.